Nah, jadi tadi mula-mula kan di sini nih saya caranya ketika mau mengambil mayap tadi, saya mula-mula mencari dari sini. Dari search saya ambil mayapnya. Nah, di sini ada mayap 18 pun ada sebenarnya, mayap 13 pun ada. Kita ambil mayap yang ini. Yang mayap 13 ini kebetulan saya pakai di rar kan, di press ya, di press. Jadi kita buka dari sini. Kita klik dulu mayapnya. Alah, lompat-lompatnya. Mana ada nggak foldernya ya? Yang mana jadinya? Nggak usah pakai teori-teori ya, langsung aja lah. Mana dia mayapnya? Tadi ada sih tengok. Ini. Ini ya, ini kita buka. Nah, caranya itu nanti ya, kalau memang mau menginstalnya, cari yang ini nih, setup exe. Jadi kan sudah di yang ada setup exe ini kita klik. Ya, ini kita klik. Kita coba lihat. Ini sebagusnya kita send aja dulu ini. Kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Oh, nah ini yes. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Installnya kan gitu. Walaupun sudah diinstal, kalau itu kan tentu ini sudah seperti ini nanti muncul, sehingga akhirnya itu kamu dapat icon. Ada yang ngerjakan seperti ini? Nanti dia layarnya jadi tertutup semua sama dia. Install. Mana dia? Agak lambat pastinya. Tapi ya saya kira kalian pahami lah. Dari sini nanti ya, dari setup ini nanti kamu bisa install dia. Dia agak lemot ya, agak lelet. Belum keluar. Lama. Tapi intinya itulah, saya kira kamu sudah bisa memahaminya ya. Dari setup ini akan nanti terakhir begitu sudah selesai maka dia akan memunculkan icon seperti ini, icon yang ada di sini nih. Nah nih, yang ini nih, yang icon di depan di desktop seperti ini, ya kan? Oh, kamu hilang ya? Belum. Oke. Sehingga nanti tinggal muncul icon di desktop. Iconnya di desktop. Mana dia? Jadi lemot dia gara-gara ini. Sebentar. Cancelkan aja.
Coba satu persatu ditunjukkan, ada nggak tampilan mayopnya di paling tidak di apanya dulu lah, di desktopnya atau di opennya di permukaan seperti ini, seperti bentar ya saya buka lagi ya. Begitu sudah ada desktop, di desktop di ikonnya, tentu kita akan buka tampilan pertama mayopnya. Tampilan pertama yang open itu. Kalau di mayop 13 itu seperti ini. Hmm, ya. Kok jadi muter-muter ini? Kedengaran sama kalian? Kedengaran? Pak. Dengar, Pak. Oh, ini kok muter-muter jadinya. Coba sekalian tampilkan dulu masing-masing tampilan pertamanya. Klik aja ikonnya dulu. Seperti tampilan awal. Coba semua ditampilkan mayopnya di tampilan awalnya. Tampilkan, tampilkan. Tapi saya punya lagi lemot juga ini. Nggak bisa. Ya, tampilkan mayop, depan mayopnya, apa tampilan awal mayopnya di masing-masing layar. Sebentar ya, ini saya pun jadi lemot ini. Nggak bisa pula dia. Muter-muter dia. Hmm. Nampak kan? Enggak, Pak.
Oke, balik lagi. Nasib lah ya kan. Coba tadi. Nah, semua tampilan seperti ini tolong. Coba saya lihat. Ya, coba saya lihat. Itu si Ilham. Dia Mayor 18 ya. Tea mana nih Tea? Cita? Oke. Oke. Oh, kalian nggak langsung dari laptop? Enggak, Pak. Iya. Ini Laila. Isna ini. Mana Laila? Oke. Ini siapa yang 12? Yang 13? Oh, saya ya. Saya. Cuman saya yang 13. Yang lain ada. 18, Pak. Ini. Kalian nggak bisa langsung ke ini. Langsung ke laptopnya saja. Kenapa mesti pakai HP? Karena makan apa? Makan mana nih, saya tengok dulu satu-satu. Oke, siapa tadi? Coba lihat. Cita tadi udah ya. Sudah, Pak. Cita udah, satu-satu lah. Dian. Dian mana Dian? Oke. Saya, Pak. Kenapa jadi 2 di sini namamu Dian? Iya, Pak. Satu dari HP. Oh, satu aja lah. Suruh 2. Dina. Mana Dina? Oke. Ini, Pak. Dina. Parah. Saya, Pak. Oke. Parah. Hafiz. Coba kita lihat. Oke, Hafiz satu-satu nih. Lila Ramadan nih. Oke, Lila Ramadhani. Ilham. Kenapa jadi mereng Ilham? Jangan mereng. Ah, itulah. Oh, jadi mereng. Oh, lengoknya mereng jadinya. Mira. Saya, Pak. Oke. Muhammad Dian. Ini Pak. Oke, Muhammad Dian. Nanda Rizky. Nanda Rizky. Mana Nanda Rizky? Mana Saya, Pak. Yang mana Nanda? Mana Nanda Rizky? Saya, Pak. Kamu kok ada 2? Oh, Satu dari laptop, Pak. laptop. Kalau udah dari laptop ya udah, satu aja. Natasha. Ya? Enggak, artinya nanti kan saya tengok. Kamu pinkan aja punya kamu. Kamu pinkan. Yang udah di laptop, kamu pinkan saja kan nanti dia tertampil. Natasha mana ini Natasha? Saya, Pak. Oke. Bagi yang pakai laptop, dipinkan saja nampaknya. Ini siapa nih? Nia, mana Nia? Ini, Pak. Nia, ini Niken. Niken mana Niken? Kok jadi N? Saya, Pak. Oh, jadi double dia ya. Apa orangnya? Niken, Laila, Isna ini tadi. Ini Laila Isna ini tadi. Mana Laila? Bentar, Pak. Jaringannya agak ini, Pak. Si Laila, bukan Zafira Aprilia. Tadi yang ngomong Laila ya? Laila, Pak. Laila. Kenapa Laila? Jaringannya, Pak. Kalau video agak lama dikit. Dipinkan aja nggak bisa lagi. Ada, Pak. Nampak di gambar kamu. Di mana kamu Laila? Hah?
Oh, lu 13. Kamu 13 atau 18? Itu saya. Oh, jatuh putus sambung, putus sambung. Iqbal. Mana punya Iqbal? Iya Pak. Oke. Ini siapa nih? Farhan. Mana Farhan? Pak. Ntar Pak. Mana? Ntar Pak. Pak, saya punya kayak gini Pak. Apa itu? Nggak bisa dibuka. Terblogin deh Pak. Di laptop. Tadi pas pertama, kamu not Eh, allowed. Ya Pak. Not allowed mungkin? Iya Pak. Ini jadi saya hapus, saya download lagi Pak. Ya iyalah. Jadi mungkin di laptopmu ada freeze. Ada freeze, ada pembeku. Dia nanti kalau pembeku memang dia nggak nerima program baru. Oh, gitu, ya, Makanya Pak. jadi ya di sama kali. Dan kemarin kamu cepat kerjakan itu. Orang udah mau kerja, orang udah mau belajar, kamu belum juga. Rizal Faris. Mana nih Rizal? Mana punya Bu Rizal? Ini Pak. Oh, sebentar saya lihat dulu. Oke, Rizal Faris Pusentik. Ya. Rika. Mana Rika? Saya Pak. Mana punya? Mana apanya lah? Mana Rika? Kok nggak ada Rika? Yang mananya? Ini Pak. Ini Yang mana itu? Ada 2 namamu di sini, makanya jadi kalau udah satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Oke, Salsabila. Mana Salsabila? Oke, itu dia. Oke, Tea. Tea mana Tea? Oh, Tea. Mana orangnya? Oh, Tea. Iya. Mana tadi? Udah ngaji langsung pulang dia. Tea. Iya. Inilah. Ini mau saya keluarkan aja nih. Mana Yolanda? Ini Pak. Oke. Zafira. ini Pak. Ini siapa ini? Zafira. Zafira. Si Tia langsung pulang deh. Dalam suruh pulang langsung pulang deh. Baik. Jadi kembali ke saya. Ya. Jadi di situ ada menu ya, sama aja seperti yang lain pun ada menu-menu untuk yang namanya open, create, explore, what's new sama exit ya, itu samalah di semua Mayo pun begini kan gitu ya, di semua Mayo pun begini nih modelnya. Nah di sini untuk membuat menu baru kan gitu ya bahasanya, untuk membuat akun baru. Untuk membuat akun baru tentu kita mengklik yang namanya create. Ya, kita membuat atau mengklik yang namanya create. Nah, coba perhatikan. Kalau open pastinya yang sudah ada filenya, ya kan? Yang create inilah yang membaru. Explore ini untuk belajar secara tutorial. What's new ini mungkin ada yang baru-baru. Karena kalau yang online dia bisa berubah. Sedangkan exit tentu dia harusnya keluar. Ya. Nah, coba kita create.
Nah seperti ini tampilannya. Kalau kalian buat sama aja, silakan buat dulu, create dulu semua. Tampilkan ya, biar saya nampak. Makanya dipinkan saja punya kamu ya. Ditampilkan layarnya semua ya. Ini contohnya Yolanda misalnya. Nggak bisa kalian pakai ini, masuk langsung ke laptopnya, biar nampak saya ininya. Biar nampak saya layar. Kalau kamera-kamera kayak gitu, itu kalau udah apa kali lah. Kalau udah urgent kali lah, kalau apa langsung di mayapnya jadi laptopnya jadi presentkan. Ya. Kalian rupanya dapat pulsa ya dari apa? Enggak, dari Polmed. Nggak dapat, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya udahlah, berdoa lah. Ya kan, mudah-mudahan dapat. Itu. Baik, kita kembali ke presentase saya. Mana dia presentase saya? Kok saya pun jadi kehilangan presentase saya jadinya. Loh, kok saya jadi di sini? Mana yang punya sayanya? Oke, kita balik ke sini. Nah, jadi tampilannya kan sudah disamakan lah. Semua seperti ini. Ya. Jadi di sini makanya di sini kalau kita mempelajari program-program, khususnya program komputer yang berbasis English, tentu pemahaman English kamu sangat diharapkan. Ya, kalau English kamu pun cengap-cengap, ya payahlah, kan gitu ya. Karena kita memang produk by English, semuanya pakai bahasa Inggris di sini. Tapi nanti akun bisa kita bikin jadi bahasa Indonesia. Oke, nah di sini ada welcome-nya, introduction, ya. Lalu di sini ada pilihan next, kita klik next. Nah di sini ada company file, ya. Jadi bagaimana kita membuat nama company kita, ya. Jadi contohnya company-nya namanya PT Ismi Apandi. Saya mau CV aja lah. CV Ismi Apandi, begitu ya. Isilah alamatnya, ya kan. Jalan Ikan Tongkol, nomor 25. Ya. Phone number, ya. Isi phone numbernya dan lain sebagainya. Kalian juga begitu. Coba ditulis. Jadi bikin nama perusahaannya, nama PT, nama kamu, PT, terus nama kamu. Ya, begitu PT, terus nama kamu. Coba. Sudah, isi alamatnya ya alamat kamu lah. Ya, alamatnya alamat kamu. Apalagi di situ. Kalau di 18 dia ngasih teks ya, ABN, Australia, apa istilahnya, kode teks NPWP-nya orang Australia lah istilahnya, ya, NPWP-nya orang Australia, ada ABN kalau nggak silap saya, ya kan? Coba kita lihat mana yang paling dekat. Coba saya lihat dulu. Loh, mana Cita? Kok nggak ada? Mananya? Kok nggak ada dua-dua Cita? Iya Pak, loading Pak dia Pak. Oh gitu. Yang mana dia? Lama. Dina. Coba Dina. Dina enggak juga. Enggak ada juga. Dina mana punya Dina?
Oh ya Pak, bentar. Tidur. Jangan tidur, Dina. Cita udah nampak belum Pak? Ini si parah tadi. Dina, belum. Cita belum ya Pak? Cita belum nampak. Ini Cita masuk lagi. Oh, jadi 3 namamu Cita. Alah. Dina yang tadi saya minta. Dina mana? Dina, mana punya kamu? Belum nyambung sama laptop Pak, masih mau nyambungin. Halo, ini belajar loh Dina, cepat lah sedikit. Jangan kau main-main. Jangan keluar-keluar dulu, jangan kerja-kerjaan yang lain, kuliah ini. Coba ini si parah tadi yang kayak gini ya. Isi nama ya kan gitu ya parah ya. Oke. Nah seperti itu. Ya. ABN itu NPWP lah istilahnya ya. NPWP-nya orang Australia. Ini kan Mayop ini asalnya dari Australia. Mana Dina? Jangan kamu kira saya lupa. Kok enggak kamu kerjakan juga? Iya Pak, bentar. Laptopnya loading Pak, makanya nggak bisa nyambung. Atau dari kamera aja bisa Pak? Ya, cepat. Oke. Parah. Hafiz Ansari. Coba lihat. Tulis namanya Hafiz. Yang ada beritanya ya ditulis, yang ada kamu tahu, tulislah. Kalau nggak ada datanya ya jangan ditulis. Ya, alamat email dan lain sebagainya bisalah kamu tulis. Seperti itu. Ya. Baik. Ini siapa nih? Saya nih. Bukan. Ini siapa punya yang di depan? Oh, Laila Isna ini. Oke. Nah ini. Oke. Sekarang kita ke next kan, ya kan gitu ya. Oke, sudah. Saya sudah nggak pin lagi kan. Saya balik ke saya. Mananya? Loh. Ini punya siapa? Laila ya? Oh enggak. Oh balik ke kita. Baik. Kita coba kita lanjutkan ya. Nah, udah ada namanya kita next kan. Di sini ada phone number, ada fax number, ada email address, silakan ditulis. Nah, di sini ini yang paling penting. Poin yang ketiga ini, langkah ketiga, accounting information. Ya. Accounting information ini penting sekali. Jangan sampai salah. Kalau kamu salah, nanti kerjaan kamu tidak tercatat, percuma, sia-sia. Ya, sia-sia. Oke, sekarang kita lihat apa data yang diminta di langkah yang ketiga ini, accounting information. Jadi tahun buku apa, tahun buku berapa yang mau kita bukukan, ya? Tahun buku berapa yang mau kita bukukan? Kita tuliskan di current financial year. Contoh misalnya 2020, itu contohnya, ya kan? Kita tuliskan di current financial year-nya 2020. Nah, selanjutnya kan gitu, kalau kita mau menyatatkan transaksi tahun 2020, nah diperhatikan yang data yang kedua yang diminta, last month of
financial year. Ya, bulan terakhir dari tahun keuangannya. Ya, bulan terakhirnya bulan berapa? Kan gitu ya. Ini kalau Australia kayak gini nih. Jun ke Juli per semesteran tengah. Jun ke Juli. Juli ke Jun, ya, Juli ke Juni. Kalau kita di Indonesia, ini bulan berapa nih kita tulis di sini? Last month setiap bulannya. Bulan terakhir setiap tahun. Bulan? Hah? Desember, Pak. Desember, Pak. Kita bulan Desember kita bikin. Ya, kita bulan Desember. Karena last month itu berarti maksudnya bulan terakhir setiap tahun buku. Sedangkan conversion month ini adalah bulan yang berjalan. Sebenarnya ini conversion month ini maksudnya bulan yang berjalan, bulan yang lagi kita jalani sekarang ini. Kalau kita mau mencatat mulai sekarang ini, tentu ya bulan berjalan ini. Tapi intinya sebenarnya dari awal bulannya kita harus, di awal tahun kita harusnya mulai sudah mencatat. Dimulai di bulan Januari. Jadi kalau perusahaannya berdiri di bulan September ini, tentu ini dibikin bulan September. Kan baru berdiri nih. Jadi pencatatannya kan di bulan September. Jadi nanti tahun bukunya Pak, tahun buku 2020 dimulai dari September ke Desember. Kalau kamu ada catat transaksi bulan Januari atau bulan April 2020, nggak akan terekam dia. Ya, nggak akan terekam dia. Jadi ya, itu maksudnya. Tapi kalau ini kita nanti kan kita kan ada data 1 tahun. Makanya kita mulainya dari Januari. Ya. Sedangkan number of accounting periode kita ada pilihan nih, ada 12 dan ada 13. Kita pilih yang kita pilih yang 12 atau yang 13? Hah? Iya. Mana yang lain? Kita pilih berapa bulan dalam 1 tahun buku? 12. 12, Pak. Jadi kita pilih yang 13. Ya kan? Kita pilih yang seperti inilah nanti formatnya nanti. Ya, seperti inilah formatnya nanti. Tahun berjalannya tahun berapa? Kan gitu kan? Last month-nya maksudnya bulan terakhir dalam pembukuan Desember kalau kita. Januari convention month itu maksudnya bulan berjalan sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai pencatatan tentu mulainya di awal tahun. Amannya di awal tahun. Tapi kalau misalnya perusahaannya baru berdiri bulan September, tentu dia hanya September sampai sekarang. Kan nggak mungkin ada transaksi sebelum September kan jadinya. Karena perusahaannya baru berdiri di bulan September. Jadi conversion month-nya adalah bulan berjalan maksudnya. Tapi kalau kita nanti ke depannya biar aman, istilahnya kan kalau soal kan kita nggak tahu, kondisi kan kita nggak tahu bulan berapa mulai perusahaannya. Karena tidak tahu, bagus kita isi yang Januari. Lalu accounting periodnya karena 12 bulan, maka kita tulis di sini. Kita tulis di sini berapa bulan? Kita tulis di sini. Iya. Berapa bulan kita tulis di sini? Januari. Hah? Enggak, yang periodenya. 12. Kita tulis di sini 12, Pak. 13. Di situ ada 13 kan? Ada, Pak. Ada Nah, pilih yang 13 ya. Pilih yang 13. Kenapa, Pak? Gitulah, nanya sedikit bibir kalian tuh. Biar tahu, biar enak. Kalau macam ikut aja tapi nggak jelas kan gitu. Oke, baik, saya akan jelaskan. Kenapa 13? Jadi di sini tahun buku memang 12. Kan gitu ya. Tahun buku memang 12. Hanya saja nanti di akhir periode kan biasanya kalau kamu tahu, itu kan memang harus kamu sudah tahu ya, bahwa setiap akhir tahun ada adjustment.
sebenarnya. Ada adjustment yang banyak. Ya, ada adjustment yang banyak biasanya di akhir tahun. Itu umum di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi nanti di Desember itu kan ada 2 ukuran pencatatan. Ada 2 informasi yang mau kita butuhkan di Desember ya, di 31. Apa itu? Contoh nih, kinerja atau laba rugi atau ya kinerja lah ya, kinerja bulan Desember saja. Jatuh temponya kapan? Kan 31 Desember. Itu kalau kinerja bulan Desember saja. Lalu kinerja Januari sampai Desember. Jatuh temponya kapan? Desember juga kan? Jadi di Desember itu, di 31 Desember itu ada 2 kejadian. Ada 2 kejadian, yaitu ada perhitungan kinerja 1 bulan saja dan informasi yang kita butuhkan ya. Ada perhitungan 1 bulan saja, ada perhitungan 12 bulan. Jadi bagaimana memisahkannya? Kan gitu. Nah, di sini biasanya di Mayop ini, kalau yang 1 bulan itu biasa di Desember. Tapi kalau ada tambahan yang transaksi-transaksi koreksian yang untuk setahun, kita akan mencatatnya di bulan yang ke-13. Ya, di bulan yang ke-13. Itu ada koreksian-koreksian ataupun yang untuk koreksian yang setahun. Bukan yang di bulan. Jadi gini, kita tetap butuh kinerja atau laporan di Desember saja. Kan kita butuh yang dari Januari sampai Desember. Nah, dengan dibuatnya 13 bulan itu, maksudnya di bulan ke-13 itu tetaplah di 31 Desember. Hanya saja, tanggalnya tetap 31 Desember ya. Hanya saja itu adalah perhitungan-perhitungan di luar dari usaha atau kerjaan di bulan Desember. Ya. Dia adjustment untuk yang setahun, bukan yang untuk Desember saja. Ya, sehingga kita bisa melihat berapa laporan bulan Desember saja dan berapa laporan untuk selama 12 bulan. Nah, itulah fungsi kenapa 13 ini. Ya, jadi kalaulah kita buat cuma 12, maka kinerja bulan 12 nggak kelihatan. Ya, kinerja bulan 12 nggak kelihatan. Kinerja murninya gitu maksudnya ya. Kinerja murni bulan 12 itu tidak kelihatan. Maka dibuatlah dia menjadi 13 bulan. Ingat tadi ya. Itulah alasannya kenapa jadi 13 bulan. Ya, untuk memurnikan transaksi-transaksi di bulan Desember. Sehingga kita bisa tahu bulan Desember itu kinerjanya berapa. Karena nanti kalau, ya ini pengalaman ya, ini kan memang orang istilahnya yang nyusunnya kan praktisi juga. Jadi mereka tahu kondisi-kondisi di bulan Desember itu banyak sekali adjustment yang tidak terkait langsung di bulan Desember. Bisa jadi dia ketemunya di bulan Desember tapi kejadiannya sebenarnya di bulan April. Kejadiannya mungkin di bulan Juli atau lain sebagainya. Tapi tahu buktinya di bulan Desember. Mau diperbaiki ke sana, berubahlah semua nanti. Kan gitu kan, berubahlah semua. Atau terkadang programnya itu di-cut memang. Nggak bisa dia memperbaiki di tengah tahun. Jadi semua di-adjust di belakang, di akhir tahun. Nah, muncullah dia bulan ke-13. Jadi adjustment itu. Jadi biasanya bulan ke-13 itu nanti kalau menjurnal, bulan ke-13 itu adalah isinya jurnal-jurnal adjustment. Bukan jurnal-jurnal bulan Desember, operasional Desember. Bukan operasional Desember dia. Dia khusus untuk kondisi-kondisi adjustment ataupun koreksi-koreksi. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi ini sangat terbantu ya di lapangan, ini sangat terbantu dan sangat senang dengan adanya periode yang ke-13 ini. Ya, perusahaan-perusahaan sangat senang karena periode ke-13 ini maksudnya ya catatannya adanya. Ya kan? Jadi dia betul-betul terpisah sistemnya itu antara bulan Desember dengan bulan Desember untuk yang setahun. Mudah-mudahan bisa paham.
ya. Nah, ini kondisi yang new component file assistant ini, accounting information itu harus seperti ini. Ya, maksudnya bukan seperti ini, maksudnya ya tentu ini 2000-nya tahunnya ya tergantung tahun buku pencatatan ya. Tahun buku pencatatan, tapi tahun buku pencatatan, tapi mulainya dari Desember, Januari, last month-nya Desember, conversion month-nya Januari, 13 bulan. Nah, seperti ini. Jangan sampai salah. Ini banyak kejadian loh. Ini banyak kejadian yang kondisi ini dia salah input, ya kondisi yang di sini dia salah input. Apa yang terjadi? Yang terjadi capek-capek menjurnal, tidak masuk ke program. Tuh. Capek-capek dia menjurnal, atau misalnya tahun 2021, tapi dibikinnya tahun 2020. Diinputinya semua, santai aja diinputinya semua. Terakhir apa? Walaupun ada keterangan sebenarnya, tapi kadang-kadang dia nggak peduli. Begitu udah dilengok laporannya, loh nggak ada angkanya, kosong, nol semua. Loh, kenapa gini Pak? Ya, baru bongkar-bongkar ininya, padahal langkah ketiga dalam membuat file. Seperti ini kondisinya. Ini fatal kalau salah. Dia akan berpengaruh sangat panjang ke belakang. Ulang balik kamu. Kamu harus, kalaupun nanti ketemu kita nanti di sini, lalu kamu kondisi seperti itu ketemu, maka kamu harus ulang balik, nggak bisa lagi, harus ulang, ya, nggak bisa diperbaiki Pak gini Pak bisa, nggak bisa, harus diulang balik, karena tidak sesuai jadinya tanggal-tanggalnya, ya, otomatis penyusutan pun jadi berbahaya, berbeda nanti kan bulan-bulannya. Oke, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak, Ya lanjut. kan itu ada 2 pilihan Pak, 12 bulan dan 13 bulan. 12 bulannya tuh kapan dipakai Pak? Di saat kondisi yang bagaimana? Pak. 12 bulan bisa jadi dia hanya mau bulan 12 saja bisa. Atau gini, ini pilihan kalau misalnya kecil kemungkinan ada koreksi-koreksian. Tadi siapa Ilham ya? Kecil-kecil tadi kemungkinan ada koreksian. Jadi yang saya sarankan itu walaupun ada pilihan 12, tetaplah pilih yang 13. Ya, tetaplah pilih yang 13. Karena dengan ini nanti kita bisa, saya bilang tadi, murni kita dapat kondisi di 12 ini, di bulan Desembernya. Ya, kalau tidak nanti kalau kamu ketemu adjustment lalu nggak bisa diperbaiki di tengah bulan, akan gitu ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang saklek. Kalau misalnya perusahaannya nggak begitu kaku, ketemu kesalahan di bulan April, ya udah perbaiki ke bulan April. Bisa di Mayop ini bisa modelnya seperti itu. Cuman apakah perusahaan semua mengizinkan? Kan gitu ya. Apakah semua perusahaan mengizinkan kembali memperbaiki yang di awal bulan atau yang di awal tahun? Belum tentu ya. Belum tentu karena biasanya ada masalah-masalah di bulan tahun berjalan yang nggak bisa dirubah. Contoh saja misalnya. Kalau ketemu penjualannya di bulan Desember, bukti penjualan. Rupanya itu bukan bulan Desember, penjualan di bulan April. Nah, sedangkan di bulan April sudah dilaporkan pajak PPN-nya. Kalau dilaporkan apalagi pajak PPN-nya, diperbaikilah semua sampai akhir Desember. Repot sekali. Jadi kebijakan perusahaan udah diperbaiki, dibukukan aja di bulan Desember. Sering terjadi seperti begitu. Tapi ada juga perusahaan bilang, udah perbaiki aja bulan April, berubah nggak apa-apa, katanya. Nah, itu kan tergantung manajemen. Itu kan tergantung manajemen. Tapi kita yang kata belajar ini amannya itu kamu pilih yang 13. Kenapa? Karena pun dia minta jadi Januari sampai Desember full, bisa. Kalau hanya Januari saja, bisa. Nah, itu kelebihannya kalau dia pakai 13 bulan. Kalau hanya Januari saja, tapi kalau kita pakai 12 bulan, kalau kita tariklah data bulan Desember, nggak bisa. Karena dia campur, seperti tadi, koreksi-koreksi yang tadi. Yang bukan transaksi bulan Desember, kita bukukan di Desember. Atau istilahnya ketahuannya di Desember. Atau istilahnya mau diperbaikinya di Desember. Kan gitu ya. Jadi kondisinya, Desembernya jadi nggak murni. Gitu loh bahasanya. Desembernya jadi nggak murni. Kenapa kita pilih 13 atau 13? Karena kita mau dapat Desember yang lebih murni. Hanya transaksi Desember saja. Itu maksudnya. Kira-kira. Bisa?
Nah, ini memang enggak ingat ya, ini langkah ketiga loh. Langkah ketiga ini membuat jadi masalah di kedepannya. Kalau kamu tidak betul-betul paham di sini. Ya, saya kira itu. Oke, sudah ya, kita next kan? Kita next kan. Nah, ini di penegasan lagi sama dia. Ditanya lagi sama dia. You have selected 13 accounting periods per financial year. The financial year is 1 Januari 2020 ke Desember 31 2020. Conversion month Januari, tahun berjalan. You will not be able to enter any transaction before this date. Terus, ya, itu maksudnya. Makanya di langkah ketiga ini betul-betul dia hati-hati gitu, memperingatkan kalau salah kita bikin tanggal, salah dia, kan gitu ya. Nah, ini dia lagi. If any of this information is incorrect, klik. Kalau memang ada salah, kita balik lagi. Boleh balik lagi. Nah, balik lagi. Tapi masih pas di sini ya. Begitu ini udah di next kan, udah. Nggak bisa lagi. Ya. Semua seperti ini. Semua di layar masing-masing seperti ini. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Kita next kan lah. Next. Nah, di sini ada build your account list. Jadi di sini bisa dipilih. Ya, kita bisa pilih pilihan pertama, I would like to start with one of list provided by Mayop Accounting. Jadi ini maksudnya kalau kita pilih yang ini, yang pertama itu mereka sudah kasih akun-akunnya yang biasa untuk bisnis-bisnis mereka yang biasa di Australia seperti apa, kan gitu ya. Jadi kalau bisa aja kita nextkan yang ini. Seperti ini dia. Dia ada pilihan industri, qualification, ada service, agriculture, ada manufacturing, ada retail, ada ya kan, service pun ada, other. Dia bisa pilih yang mana, all pun bisa, kan gitu ya. Nah di sini bisnis apa yang misalnya service, misalnya kan service. Kalau investasi baru accounting firm, bisa pilihan di sini. Ada accounting firm, ada kantor akuntan, ada kantor agency, advertising agency, biro iklan ini, arsitek, ada juga art of gallery, museum juga ya kan, klub pun ada, banyak pilih man. Kalau kita pilih salah satu model bisnis ini, dia akan mengeset akun-akunnya ini, akun-akunnya yang di sini nih, akun-akunnya ini sesuai dengan bisnis yang biasanya ataupun akun yang biasanya dipakai untuk bisnis ini. Kalau kita mau pakai, kalau enggak ya enggak. Tuh kita backkan aja. Ini tadi kan next. Kita backkan lagi untuk pilihan. Itu pilihan pertama. Sedangkan pilihan kedua ini kita import. Import ini berarti ada file lain dari yang bisa kita ambil. Misalnya dari akuntannya bisa. Jadi bisa saja komputernya berbeda ini, Mayop ini. Jadi data-datanya dimasukkannya lagi. Data dari akuntannya bisa. Atau pilihan ketiga, I would like to build my own account, ya kan, account list once I begin using Mayop. Jadi di sini maksudnya yang ketiga ini kita mau buat akun kita sendiri, ya, kita buat akun kita sendiri. Boleh ya, boleh lah, masa enggak boleh, kan gitu. Jadi kita pilih yang ke berapa? Kita pilih yang ke 3, Pak. 3, oke, ketiga. Ya ketiga ya, kita yang ketiga. Next kan. Nah next ini, dia ini adalah create your company file, maksudnya kita mau nyimpan file ismiapandi.dat atau kalian misalnya siapa tadi, Ilham Juli Mayop kan gitu, MYO di sana kan. Kalau 18 pakai belakangnya MYO kan? Iya, Pak. Kalau MYO, kalian mau nyimpan di mana? Kan gitu ya. Kalau mau nyimpan di mana bisa. Ini kan dia pilihannya di C, Mayop 13, CV ismiapandi.dat kalau 13-nya dat. Kalau mau kita rubah aja. Change. Pilih change. Seperti save as jadinya.
mau dipindahkan kemana gitu, silakan ya kan, mau dipindahkan kemana silakan. Kalau misalnya dipindahkan ke format misalnya di mana gitu kan, ini ada beberapa ini. Dah macam save as, dah baru kita save. Muncul di sini di mana simpan yang kita yang mau kita folder yang kita letakkan di mana di sini nih. Udah tahu kalian simpan di mana? Sudah, Pak. Oke, baru di next kan. Begitu di next kan. Di sini ada dua pilihan lagi. Ada setup assistant, ada command center. Kita mau pilih yang mana? Kan gitu ya. Kita mau yang pilih yang kita pilih. Command center atau setup assistant. Kalau saya bilang sama aja. Mau yang mana duluan pun boleh-boleh saja. Saya lebih sarankan kita ke command center. Nah, seperti inilah tampilannya. Ya. Sudah? Kayak gini tampilannya? Ya, Pak. Coba saya lihat satu-satu. Tunggu dulu, nggak usah pakai apa saya ya, tutup aja apa saya. Satu-satu lah. Kalian satu-satu lah. Ini siapa? Niken, Ayu Utari. Niken, PT itu siapa ini Niken? PT, Pak. Mana dia? Oh ini dia bawah. PT Niken. Ini namanya. Di sini namanya kan? Yap. Di sini nama kamu. Ini tidak bisa dirubah-rubah ini. Ya ini tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kadang dulu yang nyoba tipu-tipu, ya kan nama filenya dirubahnya, tapi ini nggak bisa dirubahnya. Ya ketahuan lah. Ini apa nih? Yolanda. Oke, coba kita ya Yolanda. Oke. Oke, Laila. Oke, yang lain siapa lagi? Ini siapa nih? Rika udah tadi. Ini siapa nih? Ini Rizal. Rika mana lagi tadi? Ini Ken, Laila, ini Hafiz. Coba kita lihat Hafiz. Loh, nggak bisa dia. Mana ini? Ini kok Rika aja. Yang lain? Siapa lagi? Mana tadi yang saya klik? Nanda Rizky. Coba saya cek. Oke, PT. Ini siapa? Rizal Paris. Apa Nanda Rizky? Mana nya kalian? Rizal Paris. Mana Nanda Rizky tadi? Mana? Oh ini Cita. Coba lihat. Cita. Oke, PT Cita. Sip. Oke, yang lain. Siapa lagi yang belum menunjukkan? Mana lagi? Oh, Nanda Rizky tadi. Oke, Nanda. PT Nanda. Oke. Ada lagi Dian, PT Dian Amelia, para Hafiz. Oke. Yang muda udah. Oh ini apa nih? Siapa nih? Salsabila Pigi. Siapa lagi? Mana? Si Tia nggak masuk jadi tadi? Mana Tia? Ini Mira. Oke, Mira Sanda. Bagus. Tia mana? Tia. Oh, ini. Siapa nih? Ini Apolina.
Oke, bagus. Mana si Tia tadi? Kenapa lila? Kamu kamera? Jaringannya susah Pak dari laptop. Oh gitu. Coba, oh ini siapa? Iqbal. Coba kamu. Lila, mana? Mana dia? Coba lihat. Aduh, payah memang Lila. Nggak nampak saya. Apanya nampak kabur gitu. Tidak fokus. Oke, ya udah. Itu kamu udah langsung ke diperbesar ya. Dibigkan. Oke. Siapa lagi? Siapa yang belum tadi? Mana ya? Ini siapa? Natasha. Oke. Mana Natasha? Oke. Nih Natasha kan? Natasha, ya. Seperti itu. Siapa yang belum? Muhammad Diannya mana nih Muhammad Dian? Belum nampak saya. Ya, mana punya yang apamu? Tampilanmu Dian? Huh? Ini Pak. Oh, oke. Ini di sini bahasanya Muhammad Dian. Oke, sip. Bagus. Oke, siapa lagi yang belum? Yang tadi udah. Zafira. Mana Zafira? Oh, Zafira. Nggak bisa. Oh ya udah, mana coba saya lihat. Coba yang bawahnya itu, jangan mereng. Oh, Kanan bawah. Ada nama kamu di situ? Ada? Dipotong sama Dian. ada Pak. Ada. Oke. Dina, Fadila, ini. Iya, Dina. Iya. Setelah sekian lama. Oke lah kalau begitu. Baik. Nah, oke, sudah. Kita kembali ke laptop saya lah. Masa ke laptop kalian. Kenapa Hafiz? Udah? Oh, ini sih Hafiz. Oke. Sip. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini tampilan kita. Seperti ini. Nah, inilah menu utama ya. Ini menu utama atau command center dari Mayop 13 atau Mayop kita. Ya, harus dipastikan namanya ada di bawah ini. Ya, namanya ada di bawah ini. Nah, di sini. Nah, kalau ada yang penasaran, Pak, tadi yang kalau pilihan tadi kan kita command center, Pak. Kalau kita pilih apa tadi pilihan yang keduanya? Yang pertamanya? Setup assistant. Nah, tampilannya kayak mana, Pak? Kalau kamu pilih ya, kalau kamu pilih setup assistant nanti, maka tampilannya seperti ini. Ini nggak ada tentunya, kan gitu kan? Dia gini dia. Seperti ini dia tampilannya. Ya. Dia ini namanya easy setup assistant. Dia masuk langsung ke menu-menu customize, menu account, sales, purchase, dan payroll. Gini dia. Ya, kita diarah untuk mengisi dulu semua. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini tampilan dari command center. Itu tadi easy setup system. Ini tampilan dari command center. Oke, nah, saya kira ini tidak begitu sulit, saya kira ya. Jadi perlu saya ingatkan, file yang tadi nih, file yang pertama ini, CP atau PT nama kamu ini, simpan di satu folder ya. Buat di satu folder. Yang nantinya
akan dikumpul isi folder itu. Ya. Jadi tanggal-tanggal ini kamu ingatkan dia akan dikumpul di folder isi folder itu. Jadi tadi kan sudah di save as kemana kan gitu ya, atau ditempatkan kemana filenya di langkah terakhir itu, langkah terakhir kemarin tadi file itu. Kalaupun mau ataupun belum Pak, belum dibuat foldernya, buatlah foldernya sekarang, nanti move-kan ke situ. Ya, nanti di-move-kan saja ke folder itu. Jadi di hari ini dan di tanggal ini sudah nampak kalau kamu sudah menginput PT Cita misalnya, atau PT Dina Fadilah tadi, atau PT apa, kan gitu ya. Jadi sehingga materi disampaikan untuk membuat tahap pertama yaitu membuat file baru, kan gitu ya, membuat file dulu nih, baru file baru. Inilah pembelajaran kita yang pertama, membuat file baru Mayop, baru satu, buat file. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Udah pandai semua? Kalau sudah ada pandai semua, coba buktikan. Buat lagi satu lagi. Close dia. Nah, ini coba bagaimana. Ini kita close dulu nih. Ya kan, bagaimana meng-close-nya, Pak? Nah, ini kita close. Ya, udah tampilan udah seperti ini. Kalau kamu klik pun tanda panahnya ini pun nanti dia munculnya seperti ini. Ya kan? Sorry, terbuka pula dia, tertutup betul. Padahal saya nggak mau tutup. Wah, terbuka lagi dia. Oke. Kita presentkan dulu bagaimana supaya kita presentkan, bagaimana kita tutup. Tutup sih sebenarnya gampang-gampang aja, tapi supaya tetap ter-share. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi untuk menutupnya tentu kita exit-kan di bawah ini. Nah, nanti dia akan minta seperti ini. Dia minta backup atau enggak. Kan gitu ya. Backup atau enggak. Kalau enggak pilih no, kalau iya pilih yes. Kita pilih yes. Ya, nah di sini ada keterangan lagi. Backup all data atau backup company file only. Kita pilih bagusnya yang amannya aja. Kita pokoknya yang aman-aman aja. Ya kan? Backup all data. Lalu yang kedua check company file to error. Ini do not check company files to error. Masa enggak boleh? Perbaikilah kalau ada ya kan. Pilihan yang bagus lah. Ya, seperti ini pilihannya. Backup all data sama check company file error. Kita continue kan. Seperti ini dia jadinya. No error we found in your data file. Oke. Nah, ini dia kembali ke model seperti ini. Nah, dia akan muncul file backup ini ya, bukan file tadi. File tadi beda. Kalau file tadi dia belakangnya MIUB. Kalau ini file backup data. Biasanya dia masuk ke folder backup. Begitu, backup dia bawah atasnya itu. Dia otomatis dia ke backup. Nah, namanya pun bisa kita ganti. Apakah CPM Ismia Pandi pertama sebagai backup kan? Tapi kalau ini backupnya nih pengertiannya ini Mayop 0907. 0907 ini maksudnya bulan 9 tanggal 7. Ya, bulan 9 tanggal 7 ini dia. Mau pakai model seperti ini pun bisa, mau kita ganti pun namanya ini pun bisa. Tapi ini adalah backup ya, bukan file utama. Ini file backup. Ya, kalau memang kita save-an aja. Save. Maka terjadi seperti ini dan dia tertutup. Otomatis dia tertutup. Nah, seperti ini. Dia tertutup. Ya. Nah, ini seperti itu kondisinya.
Oke. Nah, penugasan kamu sekarang buat baru lagi. Nah, gimana cara buat baru, Pak? Nah, tadi kan oke, kita balikkan lagi. Kita buka lagi mayapnya. Kalau mau kita buka lagi ya, kita akan buka lagi, tapi bukan create lah ya. Bukan create, tapi di open. Nah, kita open lah. Biasanya nih. Biasanya dia larinya kalau nggak ke backup ke file kita tadi. Di mana kita simpan file kita tadi? Nah, gitu kan. Carilah file kita tadi di mana kita simpan. Ah, di sini ada nih. Ini dia CP Ismail Pandi. Kan CP open. Oke katanya. Nah, kalian pakai ada kayak gini? Nggak ada. Nggak ada minta-minta atau ini expirednya. Ada yang expired, ada banyak pilihan. Ada, Pak. Siapa tuh? Bisa, Pak. Yang pilihan ketiga kan itu dia ada 90 days remaining. Mana dia? Coba tampilkan Cita. Udah ini, Pak. Loh, kok nggak ada di saya? Mana Ada, dia? Pak. Belum tampil, belum dipresentkan. Nah, ini cocok. Jadi pilihannya yang mana? Ketiga ya, Pak. Pilihannya yang ketiga ya. Jangan yang keempat, 1, 2, ataupun 4. Berbahaya. Ini kalau salah pilih, berbahaya. Ya. Kalau pilihan selain daripada 3, kamu nggak bisa merubah-rubahnya. Ya. Kamu harus pilih yang ketiga. Dan itu ada masa berlakunya ya. Berapa itu? Masa berlakunya berapa bulan? Sebulan. Apa katanya di situ? Saya nggak nampak. Apa tulisannya di situ, Cita? Alah, Siti Aisyah pula masuk. Ya, apa bacaannya di situ yang nomor 90 3? hari, Pak. 90 hari katanya. Oh, Rijal ya. 90 hari. Ya, Pak. Ya, 90 hari dari sekarang. Itulah kondisinya. Jadi dia 3 bulan. Ya, batasnya. Yang lain nggak ada kayak gini. Cuma Rijal sama Cita aja. Beda, Pak. Ya, tapi kayak gini juga tampilannya. Activate your company file gini. Minta gini juga dia. Enggak, Rika? Kayak gini, Pak, Rika. Nah, coba. Oh, belum. Oke kan dulu lah. Kan gitu sih. Kan ini juga dia, Rika. Pilihan nomor 3. Pilihan yang ketiga. Pilih yang ketiga. Yang lain selain daripada yang ini ada lagi? Ada yang langsung aja, nggak minta ini dia? Dia lagi kayak gini, Pak. Nggak ada. Dia balik kayak tadi lagi, Pak. Nggak ada minta-minta kayak gini, yakin? Iya, Pak. Yakin nggak ada. Coba ulang tutup. Ulang tutup. Ke gini lagi ya, Pak. Tutupnya, Pak. Ya, tutup lagi. Yang Bapak ajarin. Iya, ke exit lagi tadi. Aduh, tunggu dulu Farah. Saya mau nengok punyanya si ini. Lela. Tunggu dulu Farah. Coba teruskan aja dulu. Dari awal lagi. Nggak usah backup lah. Tadi kan barusan backup. Oke lah, oke. Nah, cancelkan aja lah. Udah tadi. Oke. Nah. Langsung kayak gini deh, Pak. Ya, maksudnya oke kan aja dulu. Oke kan aja terus dulu. Siapkan aja. Siapkan aja lah. Siapkan aja dulu. Apa katanya? Nih, Pak. Oh, yes kan aja, yes. Oke, dari awal nih kan. Ya, Pak. Coba buka. Coba buka.
Open lagi. Cari tadi filenya yang mana? File utamanya ya. Inilah. Ya, ini kan Pak, yang PT Lila Pak. Oke, coba. Apa katanya? Oke, kan? Oke. Nah, Langsung gini. Iya. Bagus lah. Ya, bagus lah. Berarti tidak butuh otorisasi atau pengesahan kembali. Ya. Ini filenya kayak mana? Premium kamu ini lah. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya, Iya. bagus lah. Jadi bagi yang punya pilihan itu, pilihan masa aktif, pilihlah yang ketiga, pilihannya yang ketiga, ya. Pilihannya bikin pilihan yang ketiga. Itu kondisinya. Oke. Nah, selanjutnya. Pak. Ya. Saya ada Activator Company File juga, tapi beda bentuknya sama Rijal tadi. Coba tampilkan Anda. Mana dia? Ini punyanya Anda? Enggak. Iya, punya Nanda nih Pak. Bukan punya saya. Iya Nanda, ini punyamu. Mananya Nandanya? Pergi dia terus. I left the meeting. Tadi keluar Nanda Pak. Mananya si Nanda? Nah ini Nanda. Mana apanya? Presentasinya. Oh Nanda. Iya Pak, maaf Pak, laptopnya agak lama Pak. Iya agak lama lah. Samanya, Nanda. Ini. Bukan yang ini Pak. Ini yang mana? Saya udah presentasi. Nampak. Ini dia. Ini punyamu Nanda kan? Inilah punyamu Nanda. Pilihan yang ketiga aja. Sama kok. Yang saya tampilkan beda Pak sama yang tertampil di Mana yang punyamu coba? Iya Pak, nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen ya? Oh, mungkin karena kamu sudah share screen juga yang tadi. Nah, ini udah saya pin karena kamu. Nah di sini Nanda ini dia. Kamu kan apa? Tampilan di layar search-nya kan? Kalau ini biasa sih. Pokoknya pilihannya pilihan ketiga. Kalau yang saya nggak, kamu versi berapa Nanda? 19 Pak. 19. Oh 19. Apa aja pilihannya? Bacalah kalau nggak. Yang pertama, I use this company file. Kurang keras, nggak dengar saya. Yang pertama Pak, I use this company file to record or edit my business transaction. You have 90 days remain before you need to activate. Terus select an activation option. Ada lagi milih option dia Pak. Oh inilah memang yang kamu presentkan ini ya. Iya kan? Yang kamu presentasikan ini lah. Iya kok ini yang kamu presentasikan. You need to active apa tuh pilihannya tuh? Pilihannya tuh. activate online, activate by phone, sama Oh nggak usah, ini nggak usah yang ini, Yang bawah? Yang di bawahnya. Yang kedua. I only need to Klik fill dulu. information in Klik dulu yang company bawahnya. file. Klik dulu yang bawah.
Yang kedua. Yang kedua, I only need to view information in this company file. Read only access. Oh, jangan. Yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga, I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. You can record transaction in this company file until the trial period expire. 90 days remaining. Oh, ya udahlah yang ketiga itulah. Baik, Yang Pak. ketiga. Samanya pengertiannya sama yang lain ya. Artinya dia trial 90 hari. Kasih, Pak. Ya, 90 hari. Oke, next kan aja. Continue. Dikontinukan aja itu. Ya. Jadi kamu ini sebenarnya sudah memasuki masa trialnya, gitu kan? Sudah masuki masa trialnya. Ya silakan nanti dijaga tanggalnya. Dicatatlah tanggalnya, tanggal sekarang sampai 90 hari ke depan. Apa langkah-langkahnya nanti untuk tetap menjaga? Bisa nanti kita pelajari. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya untuk mengelakkan trial ini ataupun masa berlaku ini dengan tidak menghilangkan data atau tidak mengulang kembali, ya, dengan tidak mengulang kembali. Itu nanti ada caranya, sabar, ya. Oke, nah baik, kamu sudah kompetensi ataupun skill yang sudah kamu dapatkan di pertemuan kita pertama ini adalah kamu membuat file baru. Yang kedua, kamu menempatkan file pada folder yang sudah kamu pilih, kan gitu ya. Menentukan, ingat tadi accounting period ya, jangan lupa accounting periodnya itu jangan lupa kamu paskan, jangan sampai tidak sesuai dengan soal ataupun tidak sesuai dengan kejadian. Kalau tidak sesuai dengan kejadian atau soal, nanti kamu tidak bisa merekod ataupun mencatat transaksinya. Lalu kamu sudah tampilkan di General Command Center, lalu kamu tutup kembali, lalu kamu buka kembali. Ya, kamu buka kembali dengan pilihan kamu sekarang adalah read only 90 hari trial. Sehingga dia jadi seperti ini. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Pak, Ya, silakan. Pak. Tadi ketika backup datanya yang dipilih backup all data atau backup company, Pak? Backup all data. All data. All data. Kemudian di bawahnya check company atau do not check company, Pak? Check company. Check company. Oh, baik, Cek Pak. ya. Terima kasih, Pak. Jadi ada yang error atau ada yang dia dicek, diperiksa lagi. Seperti itu. Jadi yang bagian paling kliknya itu bagian titik yang atas jadinya. Kan ada dua pilihan, bawah dengan atas. Yang atasnya itu ada dua kotak kan. Pilihannya pokoknya yang kalau kamu paham bahasa Inggris tentu yang bagusnya lah yang kita pilih. Ya, yang bagusnya yang kita pilih. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada tentu kamu coba sekali lagi. Ya, kamu coba sekali lagi bikin PT nama kamu tapi ada angka 2-nya di belakang. Di nama company-nya ada nama 2-nya, nanti kembali simpan di file itu. Ya, sehingga kamu bisa nanti pokoknya di folder itu ya, foldernya nama kamu ya. Foldernya nama kamu. Nama kamu untuk supaya nanti tinggal dikirim filenya ke saya. Ya, sampai tanggal berapa, karena saya butuh tanggal-tanggalnya juga tuh. Saya butuh tanggal-tanggalnya juga. Jadi tanggal-tanggalnya itulah saya bisa lihat kamu ngerjain atau tidak mengerjakan. Ya kan, kalau belakangan ngerjainnya kan nampak dia jadinya. Ya. Jadi kerjakan sekali lagi untuk membuat file baru. Ya, silakan dikerjakan sendiri aja, nggak ada masalah sih. Saya itu kalau ada masalah nanti silakan dihubungin nanti. Ini yang saya ndak lihat ini yang jadi catatan di saya hari ini adalah siapa? Tea nggak ada ya.
ya, tidak bergabung. Saya tidak tahu alasannya, tidak ada ngomong-ngomong, tidak ada yang lain. Nah, ini jadi masalah nantinya. Ya, jangan buat masalah. Jadi masalah kan gak enak. Siapa lagi yang nggak ada hari ini? Nah, semua udah bisa lah. Tadi saya kelihatan nggak nampak si Tia. Si Dian dari mana Dian? Udah ada ya? Saya Pak. Udah tadi udah ada tunjukkan pekerjaanmu kan? Sudah Pak. Udah ya. Baik, saya kira itu untuk pertama pemanasan, ya kan? Kita akhiri aja. Nanti langsung nanti kita ke soalnya nanti aja belakangan ya. Nanti kita bongkar-bongkar dulu, kita lihat dulu cara-caranya, baru nanti kita masuk ke soal. Ya, cara input data dulu karena memang Mayap ini yang terpenting adalah input datanya. Kalau nggak bisa, kalau salah input datanya ya nggak bisa lah kerja. Kan gitu kondisinya. Nggak susah kok, Mayap ini nggak susah. Saya yakin nggak susah. Ya, saya kira itu. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau kita tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah.